membacakan sebuah novel dari autor Diana Novita yang berjudul Pelet Salah Sasaran, Bab 2, Bos. Pagi-pagi, sebuah pick-up memasuki halaman rumah Sasi. Bak pick-up itu penuh box karton isi mineral botol. Apa-apaan? Apa-apaan itu, Bu? Ibu yang pesan air mineral satu pick-up. Buat apa, Bu? Apa ibu mau punya hajatan? Sasi memberodok ibunya dengan pertanyaan ketika wanita parubaya itu mengatur supir dan kenek pick-up untuk menata box-box itu ke gudang belakang. Sudah, kamu diam saja. Kamu kan tiap hari bawa air mineral. Kebetulan pabrik kasih diskon besar kalau beli banyak. Ibu tersenyum. Sasi menggelengkan kepalanya. Masih tak habis pikir. Tapi kemudian tak mau ambil pusing dan melangkah pergi. Kembali ke kamarnya dan meneruskan kegiatannya bersiap pergi ke kantornya. Bu, Sasi berangkat ya? Sasi mencium punggung tangan ibunya lalu mencium kedua pipi ibunya. Iya, Dok. Nih, air mineralnya, bawa ini saja. Satu buat kamu, satunya lagi buat Reza ya. Biar makin lengket sama kamu. Kasih perhatian dikit kan gak apa-apa. Ibu memasukkan 2 botol air mineral ke atas bakal Sasi. Ibu aneh-aneh aja. Biasanya mereka yang berebut kasih air ke Sasi. Ngapain Sasi yang repot? Sasi, tolong kali ini kamu nurut ibu ya, Dok. Demi kebaikan kamu, biar segera nyusul adikmu. Ibu gak akan mati dengan tenang sebelum ibu lihat kamu menikah. Mata ibu terlihat memohon. Ibu ngomong apa sih? Iya ya, kasih nurut sama ibu. Ibu jangan ngomong itu lagi. Sasi memeluk ibunya. Dia merasakan kekhawatiran ibunya. Tiba-tiba Sasi merasa bersalah karena selalu membantah ibunya. Padahal Sasi tahu niat ibu baik meskipun menurutnya caranya salah dan tak masuk akal. Ini air ajaib dari Mbah Ageng ya. Sasi tertawa kecil, hatinya merasa geli tapi tak mau menyakiti hati ibunya. Iya, kamu bau ya. Jangan lupa lakukan seperti yang ibu bilang tadi. Kasih ke Reza ya. Iya Bu, siap. Ibu juga siap-siap mantu ya. Sasi masih tertawa-tawa menggoda ibunya, menganggap lucu dan tak masuk akal semua yang dikatakan dukun itu melalui ibunya. Ibu cuma mengelus dada dan menggelengkan kepalanya, melihat Sasi yang sangat kentara meremehkan dan tidak mempercayai Mbak Ageng sama sekali. Di kantor Sasi, hari ini kamu ikut saya keluar. Siapkan berkas proyek rumah sakit Sumber Waras. Kita akan mengajaknya siang ini. Baik, Pak. Sasi menutup teleponnya, segera menyiapkan berkas yang dimaksud bosnya, mengganti heelsnya dengan sneakers nyaman dan mengambil 2 safety helmet yang tergantung di dinding ruangannya. Untuknya dan untuk sang bos tentunya, Bos Sasi. Bos Tommy Putra Perdana, biasa dipanggil Tommy. Ganteng seperti umumnya, Bos. Hehe, pendiam tak banyak omong. Bikin sungkan yang ada di sekitarnya karena bingung mau ngomong apa. Seperti Sasi sekretaris menangkap asistennya yang selalu dibuat mati kutu karena tak tahu harus ngomong apa dengan bosnya. Sasi sama sekali tak tertarik pada sang bos. Baginya, bosnya terlalu membosankan. Gak ada asik-asiknya. Kaku dan kurang gaul. Lebih asik ngobrol dengan Reza, manajer marketing yang flamboyan, dan Davin, sang manajer personalia yang masih dan penuh perhatian. Tak lama bosnya sudah berdiri di depan pintu ruangannya. Ayo, seru sang bos sambil berlalu. Sasi mengikuti di belakang bosnya membawa tablet berisi data-data penting, beberapa berkas dan tas cincin berisi helmet dan air mineral. Terik matahari dan debu berterbangan menyambut mereka saat turun dari mobil. Sasi menyerahkan masker dan safety helmet pada bosnya. Terima kasih. Singkat sang bos menyambut masker dan helmet dari Sasi dan langsung mengenakannya. Mana berkasnya? Sambung sang bos. Sasi segera memberikan berkas yang dibawanya. Nanti kalau saya bilang foto, kamu foto pakai HP kamu. Terus kirim ke email saya. Perintah Tommy tanpa melihat Sasi. Siap, Pak. Saut Sasi singkat. Tanpa banyak kata, Sasi mengikuti sang bos yang mulai berkeliling kompleks rumah sakit yang pembangunannya sudah mencapai 90% itu. Sesekali Tommy melihat berkas yang dibawanya sambil mencocokkan dengan kondisi real yang dilihatnya. Hampir 1 jam Sasi mengikuti langkah Tommy berkeliling area proyek. Tidak ada obrolan berarti. Dasar bos sepi. Sasi cuma mengeluh dalam hati.
Mulutnya merasa kaku, ingin bicara tapi merasa malas memulai pembicaraan dengan bosnya yang pendiam itu. Di beberapa tempat, Sasi memotret bangunan dan akses jalan di sekitarnya sesuai arahan Tommy. Tenggorokan Sasi serasa kering. Matanya pedih tersapu debu yang berterbangan di area proyek. Sasi menyesal lupa tak membawa kacamata hitamnya. Karena tak tahan haus, Sasi duduk di atas bangku kayu yang ditemuinya, mengambil air mineral di tas yang dijinjingnya dan segera menengguk isinya dengan cepat. Segarnya. Sasi menghela nafasnya. Keterlaluan kamu ya, minum sendiri. Mana minum saya? Sasi melotot terkejut mendengar suara bosnya. Hampir saja dia menyemburkan air yang diminumnya. Sasi meringis ke arah bosnya. Maaf, haus banget pak, bapak mau minum? Buru-buru Sasi mengambil air mineral dari tas yang dibawanya dan menyerahkannya pada Tommy. Tanpa menunggu, Tommy pun membuka botol air mineral dari Sasi dan menengguknya hingga tak bersisa. Saat melihat Tommy menengguk minumannya, barulah Sasi sadar. Duh, padahal itu air dari dukun, kan harusnya aku kasih ke Reza atau Davin. Kok jadi si bos yang minum? Sasi bergumam dalam hati. Bodoh amat lah. Lagian gak akan ngaruh juga. Mana mungkin air minum doang bisa bikin orang lengket seperti yang ibu bilang. Siapa juga yang bakalan percaya omong kosong seperti itu? Sasi diam-diam juga bersyukur ibunya membawakan 2 botol air mineral padanya. Padahal, tadi Sasi sempat mau menolaknya. Kalau tadi dia cuma membawa 1 botol, bagaimana dia menghadapi bosnya? Kenapa, Sas? Kok bengong gitu? Nyesel kamu airnya saya minum? What? Sasi tersentak. Rupanya tanpa sadar, Sasi terpaku menatap bosnya yang sedang minum. Hehe, enggak pak, panas banget nih. Lihat bapak minum, saya jadi pengen minum lagi. Hehe. Sasi tertawa malu. Ya sudah, ayo balik ke kantor. Progresnya lumayan bagus kok, sudah sesuai laporan. Tukas Tommy sambil merapikan berkas yang dibawanya, lalu menyerahkannya pada Sasi. Siap pak. Sasi mengikuti langkah bosnya ke mobil untuk kembali ke kantor. Sepi, tak ada pembicaraan di jalan. Benar-benar orang yang membosankan. Sasi menggerutu dalam hati. Saking bosannya, Sasi pun ketiduran di samping bosnya. Kita makan siang dulu. Suara berat sang bos menyadarkan Sasi dari lelapnya. Oh, baik pak. Aduh, bisa-bisanya aku ketiduran. Sasi mengelutuki dirinya sendiri. Mau minum kopi? Tawar Tommy. Sasi meringis menyadari bosnya sedang menyindirnya dan yang ketiduran tadi. Hehe, maaf pak. Sasi tersenyum ke arah bosnya. Habis sepi banget, kan jadi ngantuk. Sasi setengah bergumam pelan. Kamu bilang apa? Tanya Sasi. Hehe, enggak pak. Sasi meringis lagi. Sasi melihat sedikit senyum samar di ujung pipi bosnya. Kalau senyum dia manis juga. Sasi menepuk dahinya sendiri. Coba dia sering-sering senyum, kan gak boring akunya. Lihat apa, Sas? Suara dingin dan kaku Tommy menyadarkan Sasi. Hehe, enggak pak. Sasi buru-buru menghabiskan makanannya. Duh, Sasi, kamu mikir apa sih? Rutuk hati Sasi. Bos sepi. Bos Tommy Putra Perdana. Halo semuanya, aku Cindy Okta. Di sini aku akan bacakan sebuah novel dari autor Diana Novita yang berjudul Pelet Salah Sasaran. Bab 3. Air mineral. Sas, gimana? Sudah kamu kasih ke Reza minumannya? Ibu menyaut Sasi di depan pintu saat Sasi baru pulang dari kantor. Astaga bu, segitu ngebetnya punya mantu ya? Sasi tertawa geli melihat begitu antusiasnya ibu menanyakan air dari dukun itu. Padahal, Sasi sendiri yakin 100% air itu tidak akan membawa dampak apapun. Apalagi, tadi airnya malah diminum bos Tommy. Hehehe, ini namanya salah sasaran kan? Gimana mau berhasil? Jadi udah dikasihin belum dok? Tanya ibu lagi, merasa belum mendapatkan jawaban dari Sasi. Sudah bu, jawab Sasi sambil senyum-senyum. Sudah dikasih bos? Hahaha, dalam hati tertawa. Kok senyum-senyum gitu? Kamu buang ya airnya? Ibu melihat menyelidik pada Sasi. Dia tahu anaknya ini anti hal-hal magic seperti ini. Enggak bu, bener kau udah dikasih. Sasi mengangkat 2 jarinya tanda suir. Baguslah, awas saja kalau bohongin ibu ya, dosa kamu, mau jadi anak durhaka. Lembut ibu bertanya. Iya bu, Sasi nggak bohong kok. Sasi tersenyum kecil,
Membayangkan bosnya yang sedang menenggak habis air mineral yang sudah dijampi-jampi Mbah Ageng. Duh Gusti, kok ya aku harus mengalami hal menggelikan seperti ini? Main dukun untuk mendapatkan suami? Sasi menyembunyikan senyum mirisnya. Takut dilihat ibu dan akan melukai hatinya. Padahal, akal sehatnya benar-benar tak sudi menerima hal-hal aneh seperti ini. Aku ini gadis modern. Aku hanya percaya hal-hal logis dan nyata. Bagaimana bisa harus mengikuti dan percaya hal-hal di luar akal seperti ini? Demi ibu, biarlah aku jalani saja. Anggaplah berbakti pada ibu dan menghargai usaha ibu. Bukan percaya tahayul macam itu. Esoknya seperti biasa Sasi berangkat ke kantor. Hari ini, Sasi diantar supir. Sasi sedang malas menyetir sendiri. Sasi berangkat, Bu. Cium tangan dan pipi ibu, peluk sayang dan kembali mendapatkan bekal air mineral ajaib dari ibu. Astaga, Sasi tertawa dalam hati. Demi ibuku sayang, sampai di kantor masih sedikit sepi. Jam masuk masih 30 menit lagi. Tiba-tiba mata Sasi terpaku pada air mineral di tas bekalnya. Diambilnya air mineral yang iklannya ada manis-manisnya itu. Kalau ini mah ada mistis-mistisnya. Sasi terkekeh sendiri. Ibu, aku bisa gila karena ibu. Sasi, are you okay? Suara serak nan merdu itu menyadarkan Sasi. Eza, sejak kapan kamu di situ? Sejak kamu senyum-senyum sendiri tadi. Reza tertawa. Lagi jatuh cinta ya? Apaan? Boro-boro jatuh cinta? Jatuh gila iya? Hahaha. Sasi tertawa seumir. Kenapa? Reza tersenyum manis lalu duduk di depan Sasi. Biasa, ibu tuh nyuruh kawin melulu. Saut Sasi santai. Reza tertawa mendengarnya. Ya kawin aja sih, susah amat. Boro-boro kawin, pacar aja nggak ada. Sasi tertawa. Kamu terlalu pilih-pilih sih. Sama aku aja mau nggak? Reza menatap Sasi. Mata Sasi membulat mendengar kata-kata Reza. Ngomong apa kamu, Za? Kalau aku beneran mau gimana? Ya bagus, nanti aku langsung lamar kamu ke ibu. Reza masih dengan senyum manisnya dan menggoda. Jantung Sasi berdegup kencang. Reza benar-benar pintar memainkan perasaannya. Tapi segera ditepisnya. Ngaco kamu, sudah sana, nanti bos marah kita ngobrol di jam segini. Sasi mengibaskan tangannya mengusir Reza dari ruangannya. Masih pagi sudah ngerumpi. Suara dingin dan berat itu mengagetkan Sasi dan Reza. Selamat pagi pak. Spontan Sasi dan Reza berdiri dan mengangguk hormat ke arah Tommy yang berdiri di depan pintu. Sasi, bawa jadwal saya hari ini ke ruangan saya. Seru Tommy sambil berlalu dari ruangan Sasi. Sasi melotot pada Reza. Kamu tuh pagi-pagi main nyelonong aja, kena tegur kan? Reza cuma tersenyum santai. Tolong pertimbangkan yang aku bilang tadi ya. Sasi mendengus kesal. Syuh, sana. Sasi bergegas ke ruangannya, bosnya, meninggalkan Reza yang tertawa-tawa menggoda. Dasar gila. Sasi mengetuk pintu. Masuk. Suara Tommy terdengar dari dalam ruangan. Sasi segera menyerahkan tablet berisi jadwal sang bos hari ini. Dijelaskannya satu persatu dengan detail. Oke, kamu boleh keluar. Baik pak, sebentar. Iya pak. Sasi membalikkan badannya lagi, menatap wajah bosnya. Tolong belikan air mineral yang kayak kamu kasih ke saya kemarin. Taruh di kulkas saya. Hah? Oke, baik pak. Sasi bergegas keluar dari ruangan bosnya. Sasi duduk di ruangannya. Aneh banget. Si bos minta air yang kayak kemarin. Whatever lah. Aku kasih air yang dari ibu saja, daripada repot-repot beli. Nanti aku beli lagi di kantin saja. Ini air mineralnya pak. Sasi meletakkan air yang dibawanya ke kulkas yang ada di ruangan bosnya. Si bos cuma berdehem tanpa menoleh sedikit pun ke arah Sasi. Dasar bos dingin, rutuk Sasi dalam hati. Ketika Sasi hendak membuka pintu dan akan keluar dari ruangan, tiba-tiba Tommy memanggilnya. Hei, tunggu. Ada apa pak? Sasi membalikkan badannya. Terima kasih. Tommy mengucapkannya dengan muka datar. Sama-sama pak. Sasi tersenyum tipis lalu segera berlalu dari ruangan bosnya. Anehnya, sejak saat itu si bos pendiam itu minta Sasi menyediakan air mineral di kulkasnya setiap pagi. Sasi pun tak keberatan menyediakannya. Menurut Sasi tak apalah sekedar air mineral saja, tidak menyusahkan dan mudah didapat.
Lagi pula gratis. Ibu membawakannya setiap pagi. Sore itu Sasi baru sampai di kantor jam 6. Seharian dia mengikuti bos Tommy meninjau beberapa proyek yang dikerjakan kantor mereka. Saya boleh langsung pulang, Pak? Sasi bertanya dengan sopan kepada bosnya saat akan turun dari mobil. Boleh, silahkan. Jawab Tommy tenang. Terima kasih, Pak. Sasi tersenyum dan bergegas turun dari mobil. Tapi belum sempat menutup pintu dalam mobil tiba-tiba, Tommy memanggil Sasi lagi. Kamu bawa mobil, Sas? Enggak, Pak. Tadi diantar supir. Kamu pulang naik apa? Tommy bertanya lagi. Naik taksi, Pak. Kalau begitu, kamu ikut saya saja. Sekalian saya antar pulang. Nggak usah, Pak. Ogah bareng bos lagi. Sudah seharian bareng bos. Nggak bisa ngomong. Nggak berani nyanyi. Sudah gatal mulutku pengen ngobrol. Sasi menggerutu dalam hati. Sudah, ayo masuk. Tommy memaksa. Membuka pintu mobil lebar-lebar. Sasi pun jadi sungkan menolaknya. Terpaksa masuk lagi ke dalam mobil bosnya. Yah, mingkem lagi dah. Padahal tadi Sasi pengen nelpon Reza atau Davin. Ngobrol-ngobrol santai dengan kedua teman kantornya itu sambil naik taksi pulang. Gak usah sungkan, kita kan searah. Sasi cuma mengangguk dan tersenyum mendengar kata-kata bosnya. Bukan masalah barengan, Pak. Canggung dan sepinya itu loh, bikin mabuk berdarat. Kepala jadi puyeng dan perut ikutan mual-mual. Coba aja bos asik dan rame kayak Reza atau Davin. Pasti dengan senang hati aku akan ikut mobil bos. Ngobrol asik, ketawa-ketawa. Lah ini, mulut rasanya kena lem. Lengket gak bisa buka. Kok ada ya orang pendiam kebangetan kayak si bos ini? Lagi-lagi Sasi merutuk dalam hati. Mata Sasi menatap keluar jendela mobil, menghitung jumlah motor metik dan motor bebek yang dilewati mobil. Ternyata sekarang lebih banyak orang memilih motor metik. Jumlahnya 2 kali lipat daripada motor bebek. Sasi tertawa sendiri, merutuki kekonyolannya menghitung motor. Kenapa kamu? Si bos sampai kepo. Ikut bingung melihat Sasi tertawa sendiri. Hehe, enggak, Pak. Ada yang lucu di luar. Sasi mengulum senyumannya. Gara-gara bos tuh, aku jadi kayak orang gila. Halo semuanya, aku Cindy Okta. Di sini aku akan bacakan sebuah novel dari autor Diana Novita yang berjudul Pelet Salah Sasaran. Bab 4. Mengusikku. Di mana rumahmu? Tanya si bos. Di jalan, Pak, perempatan depan belok kiri. Sasi menyebutkan alamat rumahnya. Kamu tahu John? Tanya si bos pada supirnya. Tahu, Pak. Sebentar lagi sampai. Jawab Jono sambil tersenyum ke arah Sasi. Sasi jadi ikut tersenyum. Rumah yang ada pendoponya, Pak John. Sasi menunjuk rumahnya. Siap, Mbak. Seru Jono. Tommy ikut mendongak mendengar Sasi menunjukkan rumahnya. Tanpa kata, muka datar seperti biasanya. Begitu mobil berhenti di depan rumah, Sasi segera turun dari mobil. Terima kasih Pak Bos, Pak Jono. Ucapnya sambil membungkukkan badan. Sama-sama Mbak Sasi. Cuma Jono yang menjawab. Sementara si bos cuma melirik sekilas tanpa ekspresi lalu kembali menekuri ponsel di tangannya. Dasar kulkas. Sasi menggumam pelan sambil menjulurkan lidahnya kesal, lalu bergegas membuka pintu pagar dan masuk ke dalam. Tanpa dia duga, saat bersamaan Tommy memalingkan wajahnya dan melihat Sasi menjulurkan lidahnya. Gadis itu tak sadar karena kaca mobil yang pekat. Dia tidak sadar bosnya melihat tingkah konyolnya. Tommy melenggelengkan kepalanya sambil terkekeh pelan. Aneh, gumamnya pelan. Entahlah, akhir-akhir ini Tommy merasa aneh. Sasi, asisten merangkap sekretarisnya itu tiba-tiba saja mengusik pikirannya. Padahal sebelumnya dia merasa biasa saja. Memang diakui gadis itu memiliki wajah dan bentuk tubuh yang menarik. Bahkan Tommy juga tahu 2 stafnya terang-terangan mengejar gadis itu. Tapi itu tak cukup membuatnya tertarik pada Sasi. Hanya pekerja gadis itu yang memuaskanlah. Yang membuatnya cocok bekerja dengan Sasi sampai saat ini. Langsung pulang, Pak. Suara Jono memecahkan keheningan di mobil. Tommy cuma berdehem. Untunglah Jono sudah hafal dan punya telinga super peka yang mampu menangkap sekedar demen atau gumam pelan bosnya. Sudah terbiasa akan sifat dan tabiat pendiam plus cuek si bos. Sementara itu, Sasi bergegas ke kamarnya. Membayangkan berendam di bak mandi yang segar membuat Sasi tak memperhatikan ibunya yang sedang berdiri menatapnya. Lembur lagi, Dok? Tanya ibu. Sasi menoleh ke arah suara ibunya.
Eh, iya Bu, sejak kapan Ibu di situ? Sasi nggak lihat. Sasi meringis. Sejak kamu masuk Ibu di sini, kamu aja yang ngelamun jadi nggak lihat Ibu. Sasi tersenyum lalu menghampiri ibunya, mencium tangan dan kedua pipi ibunya. Kamu diantar siapa, Dok? Kok beda mobilnya sama Reza? Ibu menatap Sasi lembut. Itu, Sasi diantar bos Sasi, Bu. Namanya Pak Tommy. Tadi ada kunjungan proyek dan pulangnya juga malam. Jadi nggak balik kantor, langsung pulang. Sekalian Sasi diantar soalnya nggak bawa mobil. Sasi menjelaskan panjang kali lebar sama dengan luas demi supaya ibunya tidak semakin bertanya dan menduga yang tidak-tidak. Seperti biasa jika ada lelaki yang mengantarnya pulang. Ibu tersenyum. Reza gimana kabarnya? Kok sekarang jarang kelihatan? Iya Bu, soalnya Sasi banyak lembur, jadi jarang ketemu Reza. Nah itu, Mbak Dukun gimana? Bukannya makin lengket kok malah Rezanya semakin jauh sama Sasi, Bu? Jangan-jangan Mbak Ageng udah nggak mancur lagi jambi-jambinya. Hihihi. Sasi terkikik sendiri menyadari kata-katanya yang absurd. Sebenarnya, Sasi ingin sang ibu sadar bahwa magic, dukun dan sejenisnya itu nonsens, bohong dan gak masuk akal. Ibu mendesah pelan. Ibu tahu Sasi sama sekali tak percaya pada Mbah Ageng atau siapapun yang namanya dukun atau paranormal. Bagi Sasi, mereka itu cuma manusia-manusia aneh yang sok tahu. Ya karena kamunya gak sungguh-sungguh percaya Mbah Ageng, Sas. Makanya susah tembusnya. Coba kamu percaya, pasti cepat prosesnya. Ibu menggumam pelan namun Sasi masih bisa mendengarnya. Sasi lebih percaya diri Sasi sendiri, Bu. Dan Tuhan, ngapain percaya sama hal yang lain dan gak kita kenal? Iya, Ibu tahu. Tapi kan kita juga harus usaha, Dok. Iya, Bu. Sasi nurut aja deh sama Ibu. Sasi istirahat dulu ya, Bu. Capek banget nih. Sasi tidak mau memperpanjang perdebatan lagi. Dia tak ingin menyakiti hati ibunya. Ibu mengangguk. Istirahatlah. Kamu sudah makan malam, Sas? Sudah, Bu. Tadi sama bos. Jawab Sasi sambil berlaru ke kamarnya. Sasi berendam air hangat di bathtub, meredakan otot-otot dan tubuhnya yang penat. Harum aromaterapi membuatnya rileks. Tiba-tiba, sekelebatan bayangan wajah bosnya terlintas di kepalanya. Anehnya, wajah sang bos yang terlintas sangat jauh berbeda dengan yang sehari-hari dilihatnya. Jika sehari-hari si bos bertampang dingin dan cuek, dalam bayangannya Tommy tampak tersenyum lembut padanya. Sasi menggeleng-gelengkan kepalanya mengusir bayangan aneh itu. Pasti aku ketiduran nih. Rutuknya lalu segera bangkit dari bathtub. Aneh, gumamnya pelan. Di tempat lain, di bathtub yang lain, Tommy juga sedang berendam air hangat. Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba Tommy juga melihat sekelebatan bayangan wajah asistennya yang cantik itu. Wajah cantik itu tampak tersenyum mesra padanya. Waduh, apaan nih? Tommy mengerjapkan matanya berulang kali mengusir wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya itu. Kenapa wajah Sasi tiba-tiba hadir dalam pikiranku? Dan kenapa senyumannya tampak begitu menawan di matanya? Pasti karena seharian ini Sasi bersamanya. Di pagi sampai malam, semobil dan jalan berdua. Makan berdua, pulang pun berdua. Jadi sampai terbawa dalam khayalan. Atau jangan-jangan aku ketiduran dan mimpi. Tommy membuang jauh-jauh pikiran aneh di kepalanya. Segera keluar dari bathtub dan membersihkan dirinya kemudian menggulung selimut di ranjang kamarnya yang empuk. Beberapa saat terlelap Tommy merasakan sesuatu yang hangat menyentuh dan melingkari pinggangnya. Dadanya berdesir. Tubuhnya meremang merasakan kehangatan tangan dengan jemari lentik itu kini di pinggangnya. Dan punggungnya merasakan kehangatan yang sama. Tommy membalikkan tubuhnya perlahan. Dan tersentak kaget ketika mendapati siapa yang berada di depannya. Kamu? Paginya tertahan. Kenapa kamu bisa di sini? Bagaimana kamu bisa masuk kamar saya? Tanya Tommy bertubi-tubi pada sesosok wajah cantik yang kini berbaring di hadapannya. Gadis cantik itu tidak menjawab, tapi tersenyum sambil membelai rambut rahang Tommy. Tangan gadis itu kemudian beralih ke leher Tommy dan menariknya mendekat hingga keduanya tak berjarak. Entah siapa yang memulai. Yang terjadi kemudian adalah dua insan itu saling memangut mesra, lembut dan saling menggoda. Begitu hangat dan memabukkan hingga Tommy merasa melayang di udara. Bibir gadis itu benar-benar semanis madu. Hingga Tommy enggan melepaskannya. Semakin hanyut dan gelora kenikmatan yang fana. Desah Tommy di sela ciumannya yang membara pada gadis itu. Bibirmu semanis madu.
Bisiknya merayu. Tubuhmu begitu hangat dan memabukkan. Racau Tommy. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Tinggallah lebih lama lagi. Tangan Tommy menggapai-gapai, tapi bayangan gadis itu telah menghilang. Bruk. Tommy membuka matanya. Tubuhnya terlentang di lantai kamar dengan nafas memburu. Astaga, mimpi apa aku barusan? Gumamnya dengan pikiran kacau. Halo semuanya, aku Cindy Okta. Di sini aku akan bacakan sebuah novel dari author Diana Novita yang berjudul Pelet Salah Sasaran, Bab 5. Melihatmu. Tommy bergegas bangun dan melangkah ke wastafel, mencuci mukanya dengan air dingin, berharap dinginnya air akan mengempas bayangan mimpi panas yang baru saja dia alami. Astaga, Tommy bergulingan di kasur, alih-alih melupakan mimpi gilanya. Bayangan dirinya yang tengah bercumbu sasi semakin jelas dan nyata, berkelebatan di depan matanya. Hampir 1 jam dan matanya masih belum bisa terpejam. Padahal, waktu masih menunjukkan jam 1 malam. Gila, paginya tertahan. Tommy segera bangkit dari ranjang menuju kulkas kecil di sebelah nakas. Mengambil sekaleng minuman beralkohol ringan dan meneguknya pelan. Efek alkohol dan tubuhnya yang lelah akhirnya membuatnya terlelap juga. Jam 2 dini hari. Esoknya, Tommy bangun dengan tubuh penat dan kepala sedikit pusing. Getaran ponsel di nakas membuatnya refleks mengambil benda pipih itu. Glek, seraut wajah cantik yang tengah tersenyum tercetak jelas di layar ponselnya. Wajah cantik yang semalam telah membuatnya kelimpungan tak bisa tidur. Diteguknya salivanya yang tiba-tiba saja tercekat di tenggorokannya. Bodoh, rutuknya dalam hati. Padahal tiap pagi memang gadis itu akan mengingatkannya pada jadwalnya hari ini. Dia sendiri yang meminta Sasi menyampaikan jadwalnya sebelum berangkat ke kantor. Tapi, gara-gara mimpi sialan itu Tommy jadi salah tingkah sendiri. Ya, akhirnya suaranya yang setengah terkecekat keluar juga. Selamat pagi bos, hari ini ada meeting dengan bla 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 bla. Suara Sasi seperti rentetan petasan gantung menyebutkan sederet jadwal meeting dan kunjungan proyek. Oke. Jawabnya singkat seperti biasanya setelah Sasi mengakhiri rentetan jadwalnya. Selamat pagi pak, saya tutup teleponnya. Sasi mengakhiri panggilan. Tommy menyandarkan tubuhnya di sofa. Kepalanya merasa berat, tapi mau tak mau dia bergegas ke kamar mandi. Pekerjaan yang menumpuk telah menantinya. Setelah sarapan dengan setangguk roti tawar, Tommy berangkat ke kantor seperti biasa diantar Jono, sang supir pribadi. Selamat pagi pak. Tommy sedikit tercekit ke belakang ketika Sasi menyapanya. Pagi. Gumamnya singkat setelah tercekat dan segera berlalu dari hadapan Sasi. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Shit, rutuknya pelan. Gara-gara mimpi sialan itu aku jadi salah tingkah sendiri. Padahal Sasi kan nggak tahu juga kalau aku mimpikannya. Kenapa aku jadi kacau begini? Batin Tommy bermonolog sendiri. Dasar aneh. Sasi mengambil cermin kecil di laci mejanya. Mematut wajah cantiknya dari dahi, mata, hidung, pipi, bibir hingga dagunya. Nggak ada yang aneh. Kok si bos kayak lihat hantu gitu ya saat lihat wajahku? Whatever lah. Terserah. Sasi menepis semuanya keheranan atas sifat Tommy pagi ini. Dengan bergegas Sasi melangkah ke ruangan bosnya, membawa tab dan berkas-berkas yang harus ditandatangani Tommy. Tak lupa 2 botol air mineral untuk disimpan dalam kulkas di ruangan sang bos seperti biasanya. Sasi mengetuk pintu ruangan bosnya. Masuk. Singkat suara berat Tommy dari dalam. Sasi membuka pintu dan menutupnya kembali, berjalan ke arah bosnya dan nampak sibuk memperhatikan laptop di meja, tanpa sedikit pun melihat ke arah Sasi. Sasi berdeham pelan karena sang bos tampak masih sibuk menatap laptopnya, padahal Sasi sudah berada di depan mejanya. Tommy mengangkat wajahnya menatap Sasi. Ini berkas-berkas dari semua departemen yang harus ditandatangani, Pak. Saya tunggu atau saya tinggalkan di sini saja untuk Bapak Prik? Sasi berinisiatif bertanya karena Tommy cuma terbengong menatapnya tanpa mengatakan apapun.
Tinggalkan saja. Jadwal meeting jam 10 ya. Siapkan saja semuanya. Tommy mengusap tengkuknya pelan, tampak salah tingkah dan sedikit gugup. Wajahnya tampak merona merah. Bapak sakit? Apa saya perlu mengundurkan jadwal meeting atau Bapak berkenan diwakili? Nggak perlu. Saya cuma kurang tidur semalam. Tolong suruh Obi bikinin saya kopi. Tommy memijit pangkal hidungnya menetralisir degup jantungnya yang menggila di depan gadis cantik di depannya itu. Baik, Pak. Sasi bergegas keluar dan menuju pantry untuk menyuruh Obi. Namun tidak ada Obi di sana. Akhirnya Sasi berinisiatif membuatkan kopi untuk bosnya itu. Saat Sasi kembali ke ruangan bosnya, pintu tampak sedikit terbuka. Mungkin dia lupa menutup saat keluar tadi. Jadi Sasi masuk begitu saja. Pak, ini kopinya. Sasi memanggil Tommy yang sedang menutup matanya sambil bersandar di sofa. Taruh situ saja. Saut Tommy tanpa membuka matanya. Baik Pak, saya permisi. Oh iya, mau mengingatkan setengah jam lagi meeting dimulai. Sasi menaruh kopi di meja dan bergegas meninggalkan bosnya. Hah? Tommy membuka matanya mendapati Sasi yang melangkah pergi keluar ruangan. Padahal di pikirannya, Obe yang mengantarkan kopi. Shit, aku tidak boleh seperti ini. Keluh Tommy sambil mengacak rambutnya sendiri. Saat itulah tiba-tiba pintu ruangannya kembali diketuk. Ya, masuk. Kakakku yang tampan, apa kabar? Seraut wajah tampan yang mirip dirinya namun versi lebih muda muncul di balik pintu. Baskara, adik semata wayangnya. Ngapain kamu? Tommy berdecak malas selalu menyeruput kopi di hadapannya. Jangan bilang uang bulanan sudah habis ya, gak ada tambahan. Tambahnya kemudian disambut tawarannya Baskara. Pelit banget punya kakak kaya. Tega banget adiknya terlunta-lunta. Ayolah mas, kemarin beli jersey baru limited edition mas. Jadi kekuras deh jatah bulanannya. Baskara merengek tanpa malu di depan Tommy. Minta bapak sana. Tommy tampak makin kesal. Udah, tapi gak dikasih, malah diomelin. Baskara memasang wajah sedih. Memang berapa harganya? Tommy akhirnya tak tega juga melihat wajah memalas adiknya. Cuma 3 juta mas. Ya. Senyum mulai terbit di wajah Baskara. Hah? 3 juta kamu bilang? Pantesan mas kerasan di kantor. Ada pemandangan indah di tiap hari. Baskara masih menatap Sasi tanpa berkedip. Tommy menoyor kening adiknya. Pulang nggak? Atau nggak jadi dikirim nih uangnya? Ancam Tommy. Ampun mas. Oke, aku pulang. Kirimin juga nomornya sang bidadari ya mas. Bisik Baskara sambil tersenyum nakal ke arah Sasi. Bas. Tommy mengeram. Oke, pulang ini. Bye mas. Baskara buru-buru meninggalkan kakaknya. Tapi di depan pintu dia masih sempat mengajak Sasi berkenalan dan menjabat tangan gadis itu. Kenalin, Baskara. Sambil tersenyum manis, Sasi menyambut jabat tangan Baskara tapi cuma tersenyum tanpa menyebut namanya. Membuat Baskara makin terpesona.